Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sholat di masjid penting, tapi adab di dalam masjid lebih penting. Sholat itu penting, namun adab ketika mengerjakan sholat lebih penting. Membaca Al-Quran penting, namun adab, akhlak, sopan santun ketika membaca Al-Quran lebih penting. Hafal Al-Quran penting, tapi mempraktekkan tuntunan akhlak adab yang diajarkan oleh Al-Quran lebih penting. Adab adalah mengagungkan segala sesuatu yang berhubungan dengan agama. Ketahuilah sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lahirnya para ulama besar tidak lepas karena adab, akhlaknya orang tua beliau-beliau itu meninggikan, memuliakan, mengutamakan adab. Contoh, Al-Fatih. Siapa yang tidak kenal dalam sejarah? Al-Fatih adalah panglima besar yang mampu menaklukkan Konstantinopel yang sekarang disebut dengan Istanbul. Itu tidak lepas karena orang tuanya sangat memuliakan adab. Salah satu adab dalam sejarah beliau, dalam surahnya beliau, orang tuanya itu tidak akan berani duduk dan tempat duduknya setara dengan tingginya mushaf Al-Quran di rumahnya. Artinya apa? Beliau-beliau tidak pernah meletakkan Al-Quran di bawahnya, di bawah dari pinggangnya, selalu lebih tinggi dari tempat duduknya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pula dalam sejarah, Raja Romawi mendapatkan keberkahan karena juga adab. Kapan? Ketika ia memperoleh surat dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah mengutus utusannya kepada raja-raja untuk berislam, untuk mengikuti seruan Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan taat, mentauhidkan Allah. Raja Romawi menerima dengan baik dan menyimpan surat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan layak. Dapat keberkahannya. Kerajaannya tetap utuh, tidak hancur. Sebaliknya, ketika Raja Persia menerima surat dari baginda Muhammad SAW, dia menyobek dan membuangnya. Apa yang terjadi? Kerajaan dia pun runtuh, dan runtuhlah kerajaan Persia karena kesombongan dan tidak ada ta'zim hormat kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan adab amal kecil akan bernilai besar, dan sebaliknya tanpa adab amal besar bisa tidak bernilai. Sahabat, ini yang harus dicatat dengan baik. Mau anaknya jadi ahlul Quran, maka pelajarilah Al-Quran, maka belajarlah memuliakan Al-Quran dan guru-guru Al-Quran, serta menghargai tempat orang-orang yang belajar atau sedang menghafalkan Al-Quran. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, penting bagi kita belajar dari tuntunan-tuntunan salafun salih, orang-orang terdahulu. Imam Malik contohnya, radhiyallahu anhu, mengatakan kepada salah satu pemuda Quraisy, "Ya bna akhi, ta'allam al-adab qabla an tata'allam al-ilm." Wahai anak saudaraku, belajarlah tentang adab, belajarlah akhlak sebelum engkau belajar ilmu. Yang kedua, Ibnu Wahab rahimahullah, "Ma naqalna min adabin malikin aksar mimma ta'allamna min ilmi." Apa yang kami peroleh dari Al-Imam Malik berupa adab itu lebih banyak daripada yang kami peroleh berupa ilmu. Lebih banyak belajar adab, belajar akhlak daripada belajar ilmu. Contoh lagi,
Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah meriwayatkan dari sahabat Malik Ibnu Anas, Malik bin Anas, bahwa Ibnu Sirin pernah mengatakan, kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilma. Hendaklah kalian atau mereka para salafus sholeh mempelajari tentang adab sebagaimana mereka mempelajari tentang ilmu. Artinya apa? Harus minimal seimbang. Nggak boleh lebih banyak ilmu. Adabnya di nomor 2-kan, apalagi di nomor sekian-kan. Adabul ilma aktsaru minal ilm. Adab-adabnya ilmu itu lebih banyak daripada ilmu itu sendiri. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir, mari ambil pelajaran penting dari Ibnu Mubarak. Beliau mengatakan bahwa Mukhalid Ibnu Al-Husain telah berkata, anahnu ila katsirin minal adab akhwaju minna ila katsirin minal hadis. Kami mendalami seputar adab itu lebih kami butuhkan daripada sekadar banyak menghafalkan hadis. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada diri saya pribadi, khususnya anak-anak santriku di pesantren Tahfidz Al-Azkar yang terletak di Kampung Cisau, Kabupaten Tangerang. Ayo, nomor satukan adab, nomor satukan akhlak, agar kita bisa lebih baik lagi, agar ilmu kita lebih manfaat, lebih berkah. Karena dalam sejarah, semua orang yang memperoleh keberkahan ilmunya karena mendahulukan akhlak yang mahmudah, akhlak yang terpuji, baik kepada diri sendiri, kepada teman bermain, kepada guru, apalagi kepada masyayikh, orang-orang yang mengajarkan ilmu kepadanya. Mari bersama-sama kita mengikuti jejak Rasulullah Muhammad SAW, yang mana beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak, akhlak number one daripada yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua dihiasi dan dituntun bisa mengikuti jejak akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.